Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadina Amanda dengan NIM 24002017. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membahas tentang ruang lingkup atau bidang garapan administrasi pendidikan. Pembahasan pertama mengenai manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini atau bisa disebut sebagai Pusemas adalah proses mengelola komunikasi sekolah dan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan terhadap proses dan hasil kegiatan sekolah. Ada menurut para ahli, yaitu menurut Mulyono tahun 2008, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah komunikasi terarah antara sekolah dan masyarakat, mulai dari mengenal, memahami, mengasihi, menolong, dan menanggung. Nah, pentingnya manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ini, yang pertama ada sekolah dan masyarakat saling membutuhkan, terutama dalam mendidik generasi muda. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang ketiga, hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program sekolah. Yang kelima, memastikan kegiatan sosial dapat berfungsi secara optimal. Nah, ada proses dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu ada perencanaan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, menentukan program sesuai sarana, dan menentukan jadwal kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian, menentukan sumber dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan, mengundang masyarakat, melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah, dan melibatkan peserta didik untuk mempromosikan sekolah. Yang keempat, evaluasi, mengevaluasi kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai manajemen layanan penunjang akademik. Manajemen layanan penunjang akademik ini adalah proses mengelola sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen layanan penunjang akademik ini dapat berupa manajemen layanan khusus yang diberikan kepada peserta didik di sekolah. Ada menurut para ahli, yaitu menurut Nasution tahun 2013, manajemen layanan penunjang akademik ini adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap layanan yang mendukung kelancaran kegiatan akademik. Nah, pentingnya dari manajemen layanan penunjang akademik ini, yang pertama itu membantu peserta didik mencapai prestasi akademik. Yang kedua, menunjang tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu pembentukan karakter dan akhlak mulia. Yang keempat, memastikan peserta didik dalam kondisi sehat jasmani dan mental. Yang kelima, memperlancar pelaksanaan pengajaran. Nah, proses dari manajemen layanan penunjang akademik ini, yang pertama itu ada pembentukan organisasi atau unit kerja, di mana unit atau lembaga yang dibentuk akan bertugas melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki mutu akademik. Yang kedua, menempatkan personel yang kompeten, di mana personel yang ditempatkan tersebut harus mampu dan cakap untuk mengemban tugasnya. Yang ketiga, yaitu merumuskan dokumen mutu. Merumuskan dokumen-dokumen mutu seperti manual akademik, standar akademik, manual mutu, dan standar operation procedure atau SOP. Yang keempat, ada mengadakan workshop kolaboratif. Ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan staf untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi masalah. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai ketatausahaan. Tata usaha adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Ketatausahaan ini
merupakan bagian dari kegiatan organisasi yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan. Ada menurut Terliengie tahun 2000, ketatausahaan sebagai segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja sama. Nah, pentingnya dari ketatausahaan ini, yang pertama itu ada melayani personil sekolah dan pihak luar yang membutuhkan data dan informasi. Yang kedua, membantu mempersiapkan dan mengatur kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menyusun program kegiatan arsip dan perpustakaan. Yang keempat, melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan hubungan masyarakat. Nah, proses dari ketatausahaan ini, yang pertama itu ada menghimpun, yaitu mencari dan mengusahakan keterangan yang belum ada atau berserakan. Yang kedua, mencatat, yaitu membubuhkan keterangan dengan alat tulis sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, ada mengolah, yaitu mengerjakan keterangan untuk menyajikannya dalam bentuk yang lebih jelas dan berguna. Yang keempat, menggandakan, yaitu memperbanyak keterangan dengan berbagai cara. Yang kelima, mengirim, yaitu menyampaikan keterangan dengan berbagai cara dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan yang keenam itu ada menyimpan, yaitu menaruh keterangan di tempat tertentu dan lebih aman. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.